Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi, selamat hari minggu. Kembali lagi di mana? Di ibadah sekolah minggu GKPI Medan Kota. Senang sekali Kak Yujin bisa bertemu lagi dengan adik-adik pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Nah adik-adik, Kak Yujin mau tanya dulu nih sama adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Penuh sukacita? Penuh semangat? Happy? Udah pada makan belum? Udah pada sarapan belum? Udah ya. Kalau belum masih semangat juga tapi kan? Masih. Oke, nah Kak Yujin mau ngajak adik-adik untuk menari-nari hari ini. Kita ada nari-nari, kita ada nyanyi-nyanyi, kita ada mendengarkan firman Tuhan, kita juga ada mengucapkan ayat hafalan. Ayo, hafal nggak ayat hafalannya? Nanti Kak Yujin mau tes ya. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita, Kak Yujin mau ajak adik-adik untuk siap dulu. Semuanya berdiri, siap gerak. Oke, udah. Kalau Kak Yujin tanya, adik-adik sudah siap? Jawabnya siap, gerak. Bisa? Bisa ya? Ayo kita tes dulu. Adik-adik udah siap? Siap, gerak. Masih lesu. Kita ulang sekali lagi. Anak-anak Tuhan harus semangat, oke? Kak Yujin tanya, adik-adik udah siap? Siap, gerak. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita masih posisi berdiri. Kita mau bernyanyikan sebuah lagu. Judulnya Every Move I Make, setiap langkah yang kubuat. Nah, Kak Yujin mau panggil kakak-kakak sekolah minggu untuk bantuin Kak Yujin. Kak Nela, Kak Tere, ayo bantu Kak Yujin. Nah, lagu ini mungkin ada yang udah lama dengar atau baru tahu lagunya. Kita pelajari sama-sama sambil ikutin tariannya ya. Ayo Bang Frans. Pelajarin lagi di rumah. Terima kasih Kak Tere, terima kasih Kak Nela. Boleh kembali lagi. Nah, capek? Capek ya, sedikit Kak Yujin juga capek. Nah, adik-adik untuk memulai ibadah kita akan dibuka ibadahnya dengan Amang Sintoa kita. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup
selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di sini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar dengan penuh sukacita kami mendengarkan firman-Mu yang kudus. Jadikanlah hati kami lahan yang subur bagi benih firman-Mu, supaya hidup kami menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan keyakinan akan hidup kekal yang Engkau janjikan. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Adik-adik, udah amin. Buka matanya. Oke? Nah, kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo kita bangkit berdiri. Yesus, 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 oh Dialah Raja. Kita ulang satu kali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus. Siapa? Yesus, Yesus, oh Dialah Raja. Oke adik-adik, kita masih dalam posisi berdiri. Kita mau mengucapkan ayat hafalan yang minggu lalu sudah diberikan. Diambil dari ayat mana? Dari Mazmur 103 ayat yang ke-13. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Nah, kita harus jadi anak-anak yang takut akan Tuhan dong. Ya kan, supaya kita jadi anak-anak yang disayangi Tuhan. Oke adik-adik, kita kembali mau menyanyikan sebuah lagu. Ini lagunya tentang burung pipit. Nah, ayo buat tangannya. Gini, seperti ini. Kayak gini, terus gini. Udah siap semua burung pipitnya? Udah? Mari kita nyanyikan. Bakung di taman diberi keindahan, terlebih di
kita mau mengucapkan titah kedua. Ambil posisi yang baik, kita ucapkan bersama-sama. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Oke, adik-adik masih penuh sukacita? Masih semangat? Masih dong Kak Eugene. Ya, kita sekarang mau menyanyikan lagu yang cluenya kayak gini. Tuhan cinta semua anak, kuning, putih, hitam. Tahu lagu apa? Tahu ya? Kita mau nyanyi Tuhan cinta semua anak. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ambil sikap yang baik. Sudah? Oke. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mempelajari sebuah lagu baru lagi. Lagu baru ini menunjukkan bahwa kita itu anak-anak yang spesial. Kita anak-anak yang istimewa buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan kita serupa segambar dengan Tuhan. Dan juga Tuhan menciptakan kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita itu gak ada yang gak berarti, kita itu gak ada yang anak gak bisa ngapa-ngapain. Tidak, karena semua kita dilahirkan itu sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Dan pasti rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, kita mau nyanyikan, judul lagunya adalah Ku Istimewa. Dunia boleh katakan bukan
Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali Kak Sandy bisa menyapa adik-adik melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik masih semangat? Kak Sandy harap adik-adik tetap semangat ya. Nah, hari ini Kak Sandy akan menyampaikan firman Tuhan yaitu tentang Aku milik pusaka Allah. Tapi adik-adik sebelum kita lebih jauh untuk mendengarkan firman Tuhan, Kak Sandy mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ayo adik-adik lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberkati kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di hati kami, sehingga kami boleh fokus, boleh memahami firman Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik ambil Alkitabmu, kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 3-5. Mazmur 127 ayat 3-5. Ayo adik-adik kita baca bersama-sama ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Nah, hari ini Kak Sandy akan menyampaikan firman Tuhan seperti yang tadi Kak Sandy sudah sebutkan di awal, yaitu Aku milik pusaka Allah. Adik-adik, aku milik pusaka Allah artinya apa ya adik-adik? Aku milik pusaka Allah berarti bahwa anak-anak adalah kepunyaannya Allah. Anak-anak adalah milik Tuhan yang berharga dan istimewa di hadapannya. Nah, bahkan minggu lalu, kalau adik-adik masih ingat cerita Kak Nela, apa minggu lalu adik-adik cerita Kak Nela? Ada yang masih ingat? Iya, minggu lalu Kak Nela bercerita tentang bahwa Tuhan memeluk, Tuhan memberkati dan menyambut anak-anak. Nah, bahkan Alkitab mencatat adik-adik bahwa anak-anak adalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, hari ini mau disampaikan lagi kepada adik-adik bahwa adik-adik adalah milik pusaka Allah. Nah, lalu ada yang berkata begini adik-adik, Kak Sandy, aku kan miliknya papa mama, aku miliknya keluargaku. Adik-adik memang benar bahwa adik-adik adalah miliknya papa, miliknya mama, atau milik keluarga adik-adik. Tapi melalui firman Tuhan hari ini adik-adik, Kak Sandy mau sampaikan. Dan tadi kita sudah baca di Mazmur 127 ayat 3-5, yaitu bahwa sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka Allah. Meskipun di sini adik-adik dicatat anak lelaki, tapi Kak Sandy mau sampaikan, baik adik-adik perempuan atau laki-laki, semua anak adalah miliknya Allah. Jadi adik-adik, tubuh kita ini, hidup kita ini adalah milik Kristus. Dia berkuasa dan berhak atas kehidupan kita sebagai Allah pencipta kita. Nah, adik-adik tahu nggak? Sejak dalam kandungan, jauh sebelum adik-adik ada, Allah sudah merencanakan dan merancangkan sesuatu yang besar bagi hidup adik-adik. Dia punya maksud dan tujuan yang indah bagi hidup adik-adik jauh sebelum adik-adik ada. Jadi, gak suatu kebetulan adik-adik hadir dalam keluarga adik-adik. Tetapi Allah punya maksud dan tujuan yang luar biasa bagi hidup adik-adik. Makanya sejak dalam kandungan, bahkan sampai adik-adik bisa lahir dengan tubuh yang sempurna, itu karena Allah yang memelihara adik-adik.
Adik-adik sekarang sudah bisa banyak hal, sudah bisa lompat-lompat, sudah bisa makan sendiri. Adik-adik sudah bersekolah dan bertambah besar dan bertambah dewasa. Kalau bukan Tuhan yang memelihara, kalau bukan Tuhan yang merawat adik-adik, kita tidak bisa ada sampai sekarang. Kita nggak bisa bersekolah minggu bersama-sama. Tapi karena Tuhan yang memelihara hidup kita, maka kita boleh ada sampai sekarang adik-adik. Oleh karena itu kita bersyukur sama Tuhan. Karena sejak kecil Tuhan merawat dan memelihara hidup kita. Bahkan nggak berhenti di sini saja adik-adik. Allah merawat dan memelihara kita. Tapi selama-lamanya Allah akan merawat dan memelihara hidup adik-adik. Karena kita adalah miliknya, karena adik-adik adalah kepunyaannya. Nah, adik-adik, Kak Sandy mau tanya, adik-adik pernah nggak melihat anak panah? Atau mungkin adik-adik pernah bermain panah, adik-adik? Nah, adik-adik, kalau seseorang ingin memanah, atau seseorang ingin, kalau seseorang ingin memanah adik-adik, apakah mereka memanah dengan asal-asalan adik-adik? Tentunya seorang pemanah akan mengambil anak panah yang berkualitas dan akan memanah dengan fokus agar sasaran yang dituju dapat dibidik adik-adik atau bidikannya tidak meleset dari sasaran yang ingin dituju. Dulu anak panah ini sering dipakai oleh para pahlawan dalam menghadapi musuh dalam peperangan. Nah, seorang pahlawan tentunya akan menggunakan anak panah itu dengan sebaik-baiknya adik-adik. Seorang pahlawan gak akan membiarkan anak panahnya meleset dengan sia-sia. Tetapi seorang pahlawan akan mengambil satu persatu supaya anak panahnya itu tepat sasaran, tidak meleset dengan sia-sia. Nah, gambaran anak panah ini dengan panah adalah bahwa anak panah itu adalah adik-adik dan pahlawan itu adalah orang tua kita. Kita bersyukur adik-adik karena Tuhan memberikan pahlawan bagi adik-adik. Mama dan papa kita adalah pahlawan yang akan memelihara dan mengarahkan hidup adik-adik supaya hidup adik-adik benar, hidup adik-adik tidak sia-sia. Allah nggak mau adik-adik itu hidupnya sia-sia. Makanya Allah mau supaya papa dan mama mengarahkan, memelihara hidup adik-adik, sehingga adik-adik menjadi anak-anak yang nantinya matang dan kelak hidupnya matang dan hidupnya berguna dan tentunya hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik melalui firman Tuhan hari ini Allah mau menyampaikan supaya hidup kita ini berarti dan berguna karena kita ini diciptakan begitu berharga adik-adik. Melalui firman Tuhan hari ini kita mau diingatkan supaya kita jangan menyia-nyiakan kepemilikan Allah ini. Kita jangan menyia-nyiakan hidup yang telah diberikan Allah. Nah, kepemilikan Allah ini adik-adik enggak berhenti di sini saja. Tapi kepemilikan Allah ini berlangsung secara terus-menerus. Tidak berhenti sampai adik lahir saja, atau tidak sampai adik-adik tamat SD saja, tidak. Tapi kepemilikan Allah ini akan terus berlangsung sampai selama-lamanya. Akan berlangsung secara terus-menerus. Jadi baik hidup atau mati, baik adik-adik berdosa atau bersalah, kita ini tetap miliknya Allah. Kita tetap diakui oleh Allah sebagai anak-anak yang berharga dan anak-anak yang istimewa. Adik-adik bisa kita renungkan bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib. Karena dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan mengasihi adik-adik. Anak-anak sangat berharga di mata Tuhan
Karena itu Tuhan gak mau hidup kita yang dihukum, hidup kita sia-sia. Makanya Tuhan rela mati di kayu salib untuk menolong kita. Karena Dia menganggap kita adalah anak-anak yang berharga baginya. Oleh karena itu adik-adik, syukurilah kepemilikan Allah ini, jangan menyia-nyiakan hidupmu. Pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Kalau waktunya bermain, bermain. Waktunya makan, makan. Atau waktunya bersekolah minggu adik-adik. Jangan sampai hidupmu sia-sia. Tapi Allah mau kamu mempergunakan, adik-adik mempergunakan waktumu supaya hidup dengan baik dan benar, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan tujuan Tuhan bagi adik-adik yaitu supaya hidup adik-adik menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar adik-adik, dan sehingga adik-adik hidup menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, syukurilah kepemilikan Allah ini, pergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya, hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, ayo kita baca ayat hafalan. Ayat hafalan dari Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikian ayat hafalan kita adik-adik. Kak Sandy harap adik-adik baca-baca lagi, adik-adik boleh hafal, dan minggu depan akan diucapkan bersama-sama kakak sekolah minggu atau abang sekolah minggu. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena kami adalah milik pusaka Allah. Kami berharga dan istimewa di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh mensyukuri kepemilikan Allah ini dengan mempergunakan waktu kami sebaik-baiknya. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada Kak Sandy yang udah bawa firman Tuhan pada minggu ini. Tadi adik-adik di ayat hafalan dibilang kalau kita itu semuanya berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi gak boleh ada yang sedih-sedih lagi ya. Gak ada yang boleh bilang lagi, aku gak berharga, aku begini, aku begitu. Gak boleh ya. Karena apa? Karena kita semua masing-masing satu-satu, pribadi per pribadi, kita berharga di mata Tuhan. Oke adik-adik, kita sekarang mau memberikan persembahan kita. Persembahannya boleh diambil, diletakkan di tangan sebelah kanan. Benar sekali. Firman Tuhan yang menerangi hati kita untuk memberikan persembahan tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian, Allah sanggup. Sambil tepuk tangan ya.
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Demikian ibadah kita minggu ini. Terima kasih buat adik-adik dan seluruh pelayan yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.